Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu Bapak Ibu semua. Mari kita renungkan tentang perubahan kurikulum yang saya lakukan dalam aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan topik kurikulum merdeka dan temanya mengapa kurikulum perlu berubah, dan sebagai penutup saya tambahkan yaitu apa peran sekolah, guru, dan orang tua setelah adanya perubahan tersebut. Kita mulai dengan 3 perubahan yang memungkinkan adanya perubahan kurikulum. Dunia terus berubah, pendidikan pun berkembang mengikutinya, dan kurikulum berganti sesuai konteks pada zamannya. Misal, adanya internet membuat seseorang dapat lebih cepat dalam belajar. Seperti halnya Jim Giovedi yang belajar secara otodidak tentang sistem satelit dari internet. Dunia geger ketika ia berhasil menggeser arah gerak satelit. Kini ia menjadi salah satu hacker ternama tingkat dunia. Itulah contoh bahwa kini guru dan buku bukan satu-satunya sumber ilmu. Belajar tidak hanya di kelas. Inilah perubahan ke-1, perubahan sumber dan media belajar. Selain itu, generasi milenial yang akrab dengan gadget memiliki minat yang berbeda dengan pendahulunya. Mungkin mereka menginginkan menjadi YouTuber, influencer, gamer, ilustrator animasi, konten kreator, dan lain sebagainya. Mereka memiliki beragam minat, kebutuhan belajar pun menjadi beragam. Inilah perubahan kedua, perubahan minat dan kebutuhan belajar. Dan jangan lupa bahwa pembangunan SDM menjelang era megatrend 2045 adalah SDM unggul dengan teknologi tinggi. Artinya kita sedang membangun generasi emas untuk masa depan. Inilah perubahan ketiga, perubahan akibat tren global. Penyempurnaan kurikulum dipengaruhi oleh 3 perubahan tersebut dalam mengantisipasi tuntutan abad 21. Di masa ini kita hidup serba digital, serba aplikasi, dan serba cepat. Oleh karena itu, diperlukan generasi yang cerdas secara digital, dapat bekerja dengan cepat, inovatif, adaptif, berkarakter. Karenanya, penyempurnaan kurikulum menjadi lebih adaptif sangatlah penting. Sehingga untuk pertanyaan, mengapa kurikulum perlu berubah? Jawabannya terkait dengan antisipasi tersebut, yaitu 1. Agar relevan dengan perkembangan zaman. 2. Agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. 3. Agar dapat menyiapkan generasi cemerlang di masa depan. Jadi hakikatnya, perubahan kurikulum memerdekakan proses pendidikan untuk melayani murid belajar beragam konten sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu, apa peran pemerintah, sekolah, guru, orang tua agar tujuan kurikulum merdeka tersebut dapat diwujudkan? Mari kita lihat pengertian kurikulum dan maksud pendidikan yang sangat penting dalam kurikulum merdeka. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan pembelajaran sesuai kebutuhan murid dan perkembangan zaman untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum disusun untuk kepentingan murid sebagai tujuan utama. Pedoman penyelenggaraan pembelajaran setidaknya harus memuat tujuan dan atau konten
panduan pedagogi, dan panduan penilaian atau asesmen. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yang menjadi inspirasi dalam kurikulum Merdeka, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sekarang kita tahu bahwa kepentingan murid adalah arah gerakan kurikulum Merdeka. Maka peran semua pihak harus ditujukan untuk kepentingan murid. Inilah peran pemerintah, sekolah, guru, dan orang tua pada kurikulum Merdeka. 1. Pemerintah berperan mengikuti perkembangan kebutuhan murid sesuai zaman. 2. Sekolah berperan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran sesuai karakteristik sekolah dan murid. 3. Guru berperan terus belajar memfasilitasi pembelajaran sesuai karakteristik murid. 4. Orang tua berperan terus-menerus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Demikian pembahasan topik 2, semoga bermanfaat. Inilah refleksi yang saya lakukan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.